Terserah, mari kita lanjutkan usaha deepening, memperdalam, dan broadening daripada Tai Chi. Sampai mana sebenarnya Tai Chi itu menjelaskan atau kaitannya dengan alam semesta. Dan kita lihat sekarang itu menukik masuk kepada unsur-unsur yang ada di dalam alam semesta ini ya. Nah, itu ada yang dinamakan periodic system ya, unsur ini ya. Nah, di sini dimulai dengan yang posisi daripada elektron di dalam setiap atom itu. Inti atom mengandung muatan yang sama dengan yang di apa elektron yang mengelilinginya, yang berputar. Dan dalam keadaan netral, jumlah muatan yang positif dan negatif sama, ya. Nah, yang menarik adalah susunan elektron yang ada di dalam setiap kulit itu. Nah, di sini di eh, diatur menurut yang kulit luarnya mengandung satu elektron sehingga dia bisa berpasangan dengan elektron daripada unsur lain toh. Nah, ini dua ya di luar ya dan luar dua jenis elektron dia bisa menerima daripada elektron tambahan lagi terus begitu ya. Ini tiga, empat, lima terus ya. Nah inilah yang menyebabkan unsur di dalam alam ini bisa menjadi semakin kompleks itu. Ya, misalnya asam sulfat H2SO4 ya. Itu punya konfigurasi berpasangan yang sendiri-sendiri yang berbeda dari NaCl itu hanya dua Na plus Cl min. Tapi kalau yang berikutnya seperti dalam slide yang lalu N bisa membuat konfigurasi dengan 3H ya toh? Terus berkembang lagi menjadi H2SO4 kalsium sulfat dan lain-lain itu. Dan ketika berubah menjadi kimia organik, hubungannya menjadi semakin luas itu. Ya. Nah, ketika terjadi sampai kepada pengetahuan kita tentang fisika kuantum, fisika gelombang, wah lebih luas lagi. Sehingga sampai ke alam semesta itu. Sehingga dikatakan bila terjadi satu kupu-kupu mengepak di Sungai Amazon dalam waktu, tempat, dan kekuatan tertentu bisa membuat tsunami di seluruh dunia itu. Dan kemudian berkembang seperti di dalam ilmu pertanian, itu bahwa apa yang terjadi di alam semesta itu, planet-planet, ya, semua berinteraksi itu berpengaruh pada fertilitas, kesuburan daripada tanah itu. Gitu. Jadi inilah makanya ilmu alam ini menjadi sangat penting gitu. Ya. Saya hanya bisa memberi pengantar aja, membuka wawasan sehingga minat Anda terbuka dan lalu mencari orang yang lebih kompeten untuk menjelaskannya. Ya.
Sekedar untuk mendapatkan ide kita hidup di dalam semesta ini yang seperti apa sih? Ya, nah kita bisa lanjutkan bahwa alam semesta ini adalah the web of life, jejaring kehidupan seperti diuraikan oleh Fritjof Capra nih ya. Di semua lingkup gerak alam, kita menemukan sistem-sistem kehidupan yang bertengger pada sistem-sistem kehidupan lain itu. Jaringan-jaringan bergantungan pada jaringan lain. Batas-batas sistem-sistem kehidupan bukan merupakan batas misah, melainkan hanya batas-batas identitas belaka. Semua sistem-sistem kehidupan berinteraksi satu sama lain dan saling berbagi sumber daya alam, sumber daya melewati batas-batasnya itu. Jadi karena itulah memang Bhinneka Tunggal Ika itu ya menjadi sesuatu kenyataan di dalam alam, dan kalau kita mau membangun masyarakat ya harus menggunakan prinsip ini. Nah, dulu pada waktu saya masih di SMA, lulus tahun 1963, ilmu itu tidak ada itu. Hubungan keterkaitan ini tidak diajarkan itu. Kita dibagi menurut tiga jurusan, jurusan bahasa A, SMA jurusan A, SMA jurusan B, ilmu alam ini, dan SMA jurusan C, itu ilmu sosial itu, ilmu ekonomi. Dan semua itu kayak terkotak-kotak itu. Nah ini membuat orang-orang ini hanya bisa seperti tukang. Hanya di bidang spesialisasinya saja. Tidak tahu bagaimana mengkaitkan itu. Nah inilah yang akhirnya membuat peradaban kita tidak bisa berkembang dengan baik. Ya. Karena semua orang seperti kacamata kuda aja. Nah, karena aku hanya sampai pada kami, kamu, kalian, dia, mereka, kotak-kotak, maka hubungan kerjasama tidak terjadi. Ya, kerjasama. Yang terjadi ya kotak suku, kotak daerah, kotak universitas, ya toh, gender laki perempuan apa segala, ya sehingga ya terjadi kesulitan membangun. Dan yang maju adalah ilmu senjata untuk perang, untuk menang sendiri, maka akhirnya yang berkembang pesat adalah jualan senjata, mesin perang itu. Dan mesin perang itu kalau sudah dibuat di gudang, sudah selesai diproduksi masuk di gudang, ya pabriknya pikir, nah jualnya kemana? Satu saja diciptakan perang di negara-negara yang mau membeli, yang punya uang untuk membeli senjata itu. Lalu dibuang, dicuci gudang, dijual semua, terjadi perang, dipakai, lalu mulai berproduksi lagi. Produksi lagi, menciptakan perang lagi, supaya bisa dijual lagi ya. Jadi karena itulah memang di PBB sana itu ada satu tantangan yang dibuat di dalam bentuk patung besar. Dapatkah peradaban kita ini mengubah pedang menjadi bajak gitu ya. Nah, Tai Chi ini memang sangat mendukung ini karena kita bukan hanya mendekati secara antroposentrik manusia sebagai pusat, tapi juga pada saat yang bersamanya, pada saat bersamaan
alam sebagai pusatnya. Sehingga ajaran kuno kita sudah sadar bahwa kita harus memayu hayuning bawono, ya, mempercantik dunia dan seluruh alam semesta. Ya. Oke, kita akhiri di sini. Sampai jumpa lagi ya.